Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88. Ya teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mereview instalasi pengairan kebun durian saya ya. Jadi ini sangat efisien, sangat minimalis dan sangat irit biaya juga ya teman-teman. Jadi kita jelasinnya dari mana ya? Dari sini ya. Oke, kameramen naik. Nah, ini di sini ini pipa induk ya teman-teman. Ini untuk pipa induknya saya menggunakan pipa setengah in ya. Apa setengah icon? Setengah ya, setengah in. Dan kita untuk mengambil airnya itu dari sana ya. Nah, selang ini ya, selang ini untuk ambil airnya. Nah, di sini kameramen lihatin ke sana. Di sini saya bagi 3 jalur ya. Saya bagi 3 jalur dan di sini saya tidak menggunakan kran ya untuk setiap pohonnya. Saya hanya menggunakan ini apa ya? Selang ya, men? Selang ya. Saya menggunakan selang. Nah, selangnya ini saya bagi 3 jalur karena pohon durian juga saya bagi dengan 3 jalur ya. Jadi usahakan penanaman itu harus rapi ya, lurus, sejajar, biar nanti untuk instalasi pengairannya itu, instalasi pipanya mudah ya, jangan belok. Di sini saya untuk krannya saya hanya di pipa induk saja ya, di pipa induk. Nah, ini ya, oke, mati ya. Nah, bukan lagi. Nah, di sini untuk penyiramannya, karena ini pohon masih usia baru tanam, baru 1 minggu ya, 1 minggu, 10 hari, 1 minggu ya lebih. Saya hanya menggunakan paku untuk melubangi selangnya ya. Duh. Nah, di sini memang lahannya hanya sedikit ya, tapi ya kalau kita berusaha ikhtiar, mudah-mudahan akan membawa hasil suatu saat nanti ya. Nah, ini pipanya ke sana saya bagi 3 jalur. Tuh. Pengairannya hanya sistem begini. Jadi tidak menggunakan kran. Jadi airnya muncratnya itu ke atas ya. Muncratnya ke atas, jadi nyebar, jatuhnya ke permukaan tanah itu tidak hanya di satu titik ya, tapi merata ya, merata semua. Jadi begini, beda dengan kita kasih kran di sini satu titik ya. Nah, airnya hanya di sini ya, ya tetap meresap sih, tapi alangkah baiknya kalau permukaan atasnya itu merata, terkena air. Oke bro, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ini luas tanahnya berapa meter ya? Saya hitung dulu. Luas tanahnya 80 kali 14, 1100. Saya isi pohon duriannya ini ya 0456 17
17 pohon. Hanya masuk 17 pohon, 1100 meter persegi. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat semuanya kebagian ya. Jarak antar pohon ke pohon itu saya di sini 9 dan 8 ya. 9 kali 8. Jadi memang kalau untuk jenis yang saya lahankan di sini ada Super Tembaga, Namlung, Musangking dan Oci ya. Tergantung jenis yang kita tanam ya. Kalau Oci dia jarak 8 kali 8 boleh. Karena mengapa? Karena dia berbuahnya itu di dekat pangkal pohon ya, di dekat pohon. Dia bergerombol. Jadi dia dahannya itu tidak panjang kayak jenis-jenis durian lainnya ya. Musangking, Super Tembaga, Namlung ataupun Bawor ya. Tapi kalau untuk Oci dia berbuahnya di dekat pohonnya. Tapi kalau untuk jenis-jenis yang lain ya minimal 10 lah atau 8 ya boleh lah. Oke teman-teman, jadi sistemnya seperti ini ya. Sistemnya seperti ini. Sangat efisien lah. Jadi untuk pohon usia segini, ketinggian segini, itu enggak terlalu banyak membutuhkan air ya untuk awal tanam. Yang penting melihat kondisi tanah atau kelembaban tanah ya. Ketika tanahnya masih basah, bisa dilakukan penyiraman itu 2 hari sekali. Tapi kalau tanahnya kering, ya kita lihat kondisi cuaca juga. Jadi memang ya harus kita cek, kita tengok gitu ya. Top markotop. Oke, itu kerannya dibuka lah. Aduh, enak ya. Jadi untuk setiap penyiraman kita nggak susah-susah, nggak repot-repot. Tinggal kita buka keran di mana? Terminal kayak bis bae lah. Di pipa induknya ya, di pipa induknya kita buka keran, udah kita tungguin sampai beberapa jam. Nah kalau sudah basah permukaannya, udah lakukan penyiraman besok lagi. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu lembab. Itu nanti kalau terlalu lembab dan terlalu basah akan menyebabkan sel-sel jamur fusarium ya, jamur putih. Kamu di situ ya, bentar ya. Ya memang repotnya kalau sistem ini kita harus cek ya satu-satu. Jadi nanti kadang kala pasti ada yang tersumbat atau mampet ya, bebel ya. Jadi kita cek. Kayaknya ada satu pohon yang enggak keluar airnya nih. Ini kemana-mana ini airnya malah. Just stop. Oh iya.
Ternyata di sini. Oke. Untuk sistem tanahnya di sini saya menggunakan sistem busa semua ya. Jadi memang kalau kita berkebun ya, kita nengok ke kebun, tanamannya itu subur, rasanya betah di kebun ya, beda lah. Ini di tanggal kemarin penanaman di tanggal berapa ya, awal bulan lah kalau nggak salah. Awal bulan sekitar tanggal ya awal bulan bulan Juli ya, bulan Juli 2023. Nanti kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa. Insya Allah sih itu sudah mulai ada yang keluar tunas, padahal baru kemarin nanam ya. Tuh, sumber airnya kenceng bro ya, mantap lah, aman. Di sini saya lebih suka menanam di musim kemarau ya teman-teman. Mungkin kemarin sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa kalau kita bahas lagi di sini, karena kondisi tanah itu stabil ya. Yang satu itu stabil karena permukaan tanah itu tidak terlalu basah, jadi pH tanah itu normal, tanahnya tidak terlalu asam ya, beda sama musim hujan. pH tanahnya menurun tapi zat asamnya itu tinggi. Jadi kalau pH tanahnya menurun ya, sudah saya berikan penjelasan di video kemarin, pH di bawah pH 5 ke bawah ya, itu tidak bisa menyerap pupuk yang kita berikan. Jadi untuk penanaman pohon durian, alangkah baiknya tanahnya dicek dulu untuk pH-nya ya, pH-nya berapa. Minimnya itu 5,9 ya. Bagusnya itu sih di atas 6. Minimnya ya 6 gitu ya. Insya Allah bagus. Jadi kita kasih pupuk apa, nitrogen, fosfat, fosfor, kalium, kalsium, itu bisa terserap semua. Ini jenis oci, kita tanam ketinggian 1 meter up, dan untuk sumber tembagannya saya tanam di sini ukuran 1 meter ya. 1 meter sama 1 meter up itu berbeda ya teman-teman. Kalau 1 meter up itu 1 meter ke atas, tapi kalau 1 meter ya memang udah 1 meter pas. Untuk percabangan sudah kita atur menggunakan lidi aren ya. Sumber tembaga memang ciri khasnya dia memiliki tangkai panjang, dahan panjang. Dahannya kayak ngesuk bisa 12 meter ya. Repot ya. Oke, dan di sini ada namlung ya. Nyiramnya kemana lagi? Ya tuh, jos metu pelanginya malah mbok. Kayak gitu bro. Nah, top nggak? Top lah. Ya bismillah lah, dengan niat yang baik, mudah-mudahan hasilnya pun nanti baik juga ya, harapannya seperti itu. Wis mandur kabeh John, mandur kabeh.
Jadi memang ya tergantung lokasi kebunnya ya. Misalkan kebunnya berhektar-hektar. Kalau di sini saya hanya menggunakan pipa induknya 1 in karena memang kebutuhannya di sini tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk skala hektaran ya, pipa induk ya 2 in atau 3 in pipa induknya. Dan nanti untuk pipa instalasinya, pipa jalurnya itu menggunakan setengah in, itu bisa setengah in. Setengah in cukup lah. Kalau untuk sistem penyiramannya bebas. Kalau saya sih lebih suka saya kasih lubang biar airnya itu bisa nyembur ke atas ya. Beda sama kita menggunakan keran, hanya di bawah pohon saja ya. Nanti malah terlalu basah, terlalu lembab ya. Kalau ini kan menyebar, jadi di atas permukaan tanah itu adem gitu ya. Jadi merata gitu loh maksudnya, selalu aman. Kok ya nyiram di situ ya. Oke bro, ini oci juga. Ini kudunya digawe kena cagak ya. Untuk kondisi tanahnya ini udah sangat basah ya. Jadi untuk penyiraman di sini saya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sekitar 3 jam ya. 3 jam kita tinggal bisa. Ini saatnya mengendisi John. Kurang bos. Ah? Kurang Pace. Aduh. Apalah. Kurang tinggi ganjel pakai apa ya? Pakai ini. Oh tukul maning gila. Ya, mangan gadung, teman-teman gadung. Tuh, ini 1 meter ya, 1 meter up. Memang untuk dari segi batang, ini saya nanam asli planter bag dari kecil. Memang dari segi batang tidak terlalu besar, sedang. Tapi mengapa saya lebih suka? Karena melihat dari perantingan atau dahan itu dari bawah itu rapih ya, tertata rapih, dan yang paling penting itu batang pohonnya ya, pohonnya itu masih muda. Jadi saya fokus untuk masa pertumbuhan dulu, dan nanti ketika sudah memasuki 3 tahun ke sana baru kita treatment nutrisi untuk pembuahan. Jadi kita fokus dulu untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, nanti setelah 3 tahun ke sana kita treatment untuk, ya bukan treatment ya, jadi pupuknya kita ganti menggunakan pupuk untuk pembuahan ya. Kita ganti untuk, bukan untuk nih, kita ganti untuk masa generatif di usia 3 tahun sampai 4 tahun ke sana gitu ya. Jadi sampai ini selama 3 tahun kita fokus untuk masa pertumbuhan. Ini usia 1 tahun besok, ini kan bulan 7 ya. 1 tahun saya pastikan mencapai ketinggian sudah 3 meter up ya. Nanti kita lihat saja perkembangannya ya. Dan nanti saya ada pupuk organik ya, tapi saya tidak mau menyebutkan merek ya. Mungkin nanti untuk pemupukannya nanti akan perawatannya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Banyumas Bibit 88 agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan bermanfaat tentunya. Salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.